Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmawati dengan NIM C0D0234 dari Prodi Perpajakan kelas G. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan mata kuliah yaitu Manajemen Perpajakan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIKNR. Yang pertama yaitu dasar hukum. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pengertian dalam KUP itu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dengan Undang-Undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Tahun pajak adalah pada umumnya itu sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun pajak takwim dengan syarat konsisten atau taat asas selama 12 bulan dan melaporkan atau memberitahukan kepada kantor pelayanan pajak Pratama setempat. Yaitu selanjutnya ada nomor pokok wajib pajak atau yang biasa disebut dengan NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi NPWP itu sendiri yaitu yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Pengukuhan pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya. Fungsi dari pengukuhan PKP itu sendiri yaitu sebagai identitas PKP yang bersangkutan, yang kedua melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan dan pajak penjualan atas barang mewah, yang ketiga pengawasan administrasi perpajakan. Dan ada surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bahkan bukan objek pajak dan atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis surat pemberitahuan atau SPT yaitu ada dua jenis surat pemberitahuan. Yang pertama ada surat pemberitahuan massa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, dan yang kedua surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Batas waktu penyampaian SPT yaitu untuk surat pemberitahuan massa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, khususnya untuk SPT masa pajak PPN disampaikan paling lama berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun.
Surat setoran pajak atau SSP dan pembayaran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP itu sendiri berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang. Surat ketetapan pajak itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Keberatan dan banding. Tata cara pengajuan keberatan yaitu surat keberatan harus diajukan dengan satu jenis pajak atau masa pajak atau tahun pajak. Yang kedua, keberatan dilakukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terhutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak. Tata cara pengajuan permohonan banding. Permohonan banding diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan. Kemudian ada pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan. Pembetulan atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan yang pertama itu surat ketetapan pajak yang berupa SKPKB, SKPKBD, SKPN, dan SKPLB. Surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan. Yang keempat, surat keputusan keberatan. Yang kelima, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi. Yang keenam, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi. Yang ketujuh, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak. Yang kedelapan, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Kesembilan, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang ke-10, surat keputusan pemberian imbalan bunga. Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. Yang pertama, Direktorat Jenderal Pajak karena jabatannya atau permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Yang kedua, mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar. Selanjutnya ada daluarsa penagihan pajak. Daluarsa penagihan pajak yang tertangguh apabila yang pertama diterbitkannya surat paksa, yang kedua ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, yang ketiga diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud. Yang keempat, dilakukannya penyidikan tindak pidana di bidang perpajak. Yang selanjutnya itu pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun atau mengolah data, keterangan, dan bukti dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kebutuhan perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu pertama, mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia.
Yang keempat, membayar dan menyetor pajak yang terutang menggunakan surat setoran pajak ke kas negara. Yang kelima, membayar pajak yang terutang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keenam, menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi atau pemangkuan usaha. Hak wajib pajak yaitu mengajukan surat keberatan atau banding, menerima tanda bukti pemasukan SPT. Yang ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Yang kelima, mengajukan permohonan penundaan atau pengaksuran pembayaran pajak. Yang keenam, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu sanksi perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu dikenal dengan dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa bunga atau kenaikan. Menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan ada 3 sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukuman yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Dan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu pidana, denda pidana, kurungan, dan penjara. Sekian PowerPoint yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.